Bismillahirrahmanirrahim. Pengurus masjid, imam masjid, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat. Malam ini hadir Ustadz Nur Gamal. Kemudian yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda-pemudi, anak KKN dari UIN, dari UNRI, bapak ibu jamaah yang berbahagia. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Malam ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat iman serta hidayahnya. Malam ini Bapak Ibu sengaja meninggalkan rumah, datang ke Masjid Nurul Musallin. Yakin dan sadarilah suatu saat nanti rumah yang wak tinggalkan malam itulah rumah yang akan kita tinggalkan buat selama-lamanya. Sekali pai dari Sopang, insya Allah tidak akan pernah wak balik ke Sopang. Sekali wak tinggalkan desa Lereng, awak tidak akan balik ke Lereng. Karena perjalanan panjang akan kita mulai. Bila perjalanan panjang dimulai, ketika awak sudah berada di alam barzakh, itulah start pertama perjalanan panjang dimulai. Kemudian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita masih tinggal di atas dunia. Suatu saat dunia beserta isinya akan kita tinggalkan. Maka orang yang mati disebut dengan meninggalkan dunia. Seluruh isi dunia ditinggalkan. Setelah dunia kita akan masuk ke alam kubur. Lama di dalam Ustaz, tentu sambil menunggu datangnya hari kiamat. Maka setelah di kubur, awak akan melalui namanya malam pertama di alam kubur. Malam itulah istri menjadi janda, anak menjadi yatim, kasur empuk menjadi dinginnya tanah pada malam itu. Kecuali yang kita harapkan hanya amal solehlah yang mendampingi kita pada malam itu. Salawat dan salam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita diberikan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang Allah muliakan, malam ini kita memperingati tahun baru Islam. Tahun baru ada dua, tahun baru Islam dan tahun baru Masehi, tahun baru Hijriah. Ambo termasuk dulu di zaman jahiliyah ambo, termasuk uang yang mengikuti pergantian tahun Masehi. Terlambat tiba di MT Kipokan Bau dari Simpang 3. Itu terlambat datang jam 2 boleh, itu maunya salam buah. Karena di Pekanbaru dulu, itu asal ada pergantian tahun baru, itu uang atau menunggu jam 2 boleh. Karena malam itu akan dihidupkan kembang api. Ketika jam 2 boleh berbunyi, mulailah kembang api itu dilatui. Jadi di bulan-bulan Masehi itu rupanya seluruh nama bulan di bulan Masehi, di tahun Masehi mulai Januari sampai Desember, ternyata seluruh nama bulannya itu adalah nama dewa. Tapi orang tua awak kadang-kadang dulu membayi nama anak tak tahu itu ya. Asal lahir Januari di Januardo. Lahir Februari di Febrianti. Lahir Maret Marsanda. Lahir bulan Juli Julia Perez. Kenapa orang tua dulu ambil nama anak Ustaz? Masuk pula bulan Oktober Yandi. Masuk Desember Desrianto. Kenapa orang tua dulu ambil nama anak pada itu nama? Sebab oyah omawan tak tentu dia.
Padahal Januari sampai Desember itu namo dewa. Mungkin kalau ada bapak ibu di Sopang kok ada anak ulang tahun, mungkin yang usianya 10 tahun dibuali lilin amaknya, itu ditompek jual roti, 10 tahun dipakai lilin, itu sama meniru itu budaya orang Yahudi dan Nasrani. Kata Nabi, barang siapa yang meniru suatu kaum, maka akan termasuk dia dalam kaum itu. Jika ada yang pakai ulang tahun pakai lilin dalam masjid, tak ada dia. Ya dalam masjid tak. Kadang-kadang lah sampai 5 tiup lilinnya, bertiup pula. Beda pergantian tahun baru Masehi beda dengan tahun baru Hijriah. Maka ya ama awak yang ngeroti tahun baru Hijriah, lahir anaknya di bulan Muharram, lahirlah Kapolres Kampar, namanya Bapak Muharram Riyadi. Itu bulan Muharram. Lahir di bulan Rajab, diberi nama Muhammad Rajab. Begitulah ayah ama awak yang mengerti bulan Hijriah. Ketika bulan Hijriah tiba, awak tidak membunyikan kumbang api. Mengapa hadir malam kini? Ketika tahun berganti, bulan berubah dari ompek boleh ompek puluh ompek ke tahun ompek 1445 Hijriah. Tentu tahun bertambah, jatah hidup semakin berkurang. Potong jatah hidup tinggal 5. Kini tinggal ompek tahun. Yang apa-apa potong ompek minggu, tinggal 3 minggu. Jadi tidak mesti golak-golak ketika tahun berubah. Jadi tahun berubah mengapa Ustaz? Muhasabah diri, menghitung-hitung diri awak. Karena jatah hidup semakin berkurang. Taso deh Bapak Ibu, setiap hari itu nikmat satu persatu lah mulai taso dicabut oleh Allah. Taso. Tidak ada istilah wang, ada pula mengatakan awet mudonya, acik latu. Awet mudonya kini tahunya makan pinang kowe. Tak ada. Uang semakin berumur pasti semakin tua, ada semakin awet muda. Jadi apa yang wak lakukan kita tahun berganti? Bapak Ibu yang Allah muliakan, maka kalau kita baca sejarah hijrah Rasulullah SAW, maka hijrah itu dibagi kepada 2 macam. Pertama, hijrah makani, berpindah tempat. Nabi berpindah dari Mekah ke Madinah. Tanggal 22 Rabiul Awal, itu siang hari Nabi ke rumah Abu Bakar. Hai Abu Bakar, ya Rasulullah, besok malam awak tinggalkan Mekah, awak pergi ke Madinah. Kenapa ya Rasul? Ambo diancam dibunuh. Siapa yang membocorkan itu Ustaz? Yang membocorkan malaikat Jibril. Apa jawaban Abu Bakar? Sami'na wa ata'na. Siap ya Rasul. Tidak ada. Abu Bakar bertanya, bini dan kenapa ya Rasul? Tidak ada. Anak dan sawit dan alum panen sedang bapiyong gini ya Rasul. Tak pernah. Rasul jawab, Abu Bakar jawab, sami'na wa ata'na. Berangkatlah malam hari dari rumah Nabi, tempat tidur Nabi diganti oleh Ali bin Abi Thalib. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kemana Nabi pertama bersembunyi? Nabi bersembunyi pertama kali di Jabal Nur. Jabal Nur itu 700 meter katanya. Di Jabal Nur itu ada gua Sur. Jabal Nur, namanya Gunung Nur, Bukit Nur, itu date itu ada gua Sur. Berapa lama Nabi bersembunyi di ate? 3 hari 3 malam. Siapa mantaukan makanan Ustaz? Asma binti Abu Bakar. Asma waktu itu sedang mengandung. Tapi beliau memanjat gunung untuk mengantarkan makanan kepada ayah dan Rasulullah SAW. Maka orang Sopang malam gini bisa kenal Allah, bisa sholat tadi, bisa baca Quran,
Nikmatnya berpuasa itu berkat perjuangan Rasulullah, berkat perjuangan Asma, berkat perjuangan Abu Bakar, berkat perjuangan Ali bin Abi Thalib. Agama tidak langsung turun dari langit, butuh perjuangan. Jadi kalau pikir-pikir, Asma mengandung mendaki bukit. Kalau besok Asma ditanya oleh Allah Ta'ala, wahai Asma, kata Allah, dulu di dunia apa yang engkau lakukan untuk agama Allah? Asma akan menjawab kepada Allah, ya Allah, dulu waktu Rasul engkau bersembunyi di Gua Sur, ambolah yang mengantarkan makanan. Khadijah, apa yang kau lakukan untuk agama Allah? Habis harta ya Rasulullah. Ya Allah, habis. Kalau Khadijah ditanya oleh Allah besok, Khadijah akan menjawab seluruh harta Nabi, ya Allah. Pertanyaannya, di sana awak besok ditanya oleh Allah, hai wang sopang, kata Allah, apa yang kalian lakukan dulu waktu hidup untuk agama Allah? Untunglah malam itu ibu-ibu mambok kopi ndak batulah. Ya Roh, waktu tahun baru Islam ambo mambok kopi ndak batulah. Yang sojik dan mambok goreng joyong. Ada yang akan dijawab. Yang apa-apa, ambo ikut nyumbang Nusa. Ya Allah, ikut nyumbang pembuatan WC. Dana akan dicai 1 juta. Dapat piti? Bapak dapat piti Pak Urus? 2 juta. Yang kancai 1 dapat 2 juta. Tinggi 98 juta. Yang 2 juta golah yang besok ndak akan takut menjawab, ya Rob, waktu malam tahun baru peringatan ambo ikut yang kelompok 2 juta tu, ya Allah. Ada yang kan jawab. Bapak Ibu yang Allah muliakan, dari Gua Sur itu Nabi berangkat menuju Madinah. Ndak cuma gini, kini ada kereta cepat 2 jam setengah sampai. Kalau pakai bus 5 jam. Kalau pakai unta mungkin 1 bulan perjalanan baru sampai di Mekah, di Madinah. Belum lagi badai malam, dinginnya malam. Kenapa Rasulullah tinggalkan Mekah tadi? Kata Nabi, kalaulah itu tidak perintah Allah, tidak akan tinggi Mekah. Sayang dia sampai lahir. Tidak dialah, tidak akan tinggikan dek Nabi. Sampai Nabi di Kuba, Nabi membuat masjid Kuba. Kata Nabi, barang siapa yang beruduk dari rumahnya, kemudian dia sholat 2 rakaat di Masjid Kuba, sama pahalanya dengan melaksanakan ibadah umroh. Jadi kalau ada Bapak Ibu pergi haji, pergi umroh, usahakan ziarah ke Masjid Kuba, lakukan sholat 2 rakaat. Dari situ Nabi lanjutkan itu ke sebuah kota yang kini namanya Madinatul Munawwarah. Di bilik Nabi nama Masjid Nabawi. Itu sejarah singkat ketika Nabi hijrah. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang Allah muliakan, hijrah itu yang kedua namanya hijrah maknawi. Hijrah maknawi itu kata Nabi, al-muhajir. Al-muhajiru man hajara manahallahu anhu. Kata Nabi, orang yang hijrah adalah orang-orang yang meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Ustaz, apa yang kami dapatkan kalau kami tinggalkan yang haram-haram, yang Allah larang selama kami tinggalkan? Wang sopang malam ko berniat nak hijrah. Hijrah dua apa sebenarnya kata Nabi? Uang yang sebenar hijrah, manahallahu anhu. Orang yang hijrah itu orang yang meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Pertama yang dilarang oleh Allah, berbuat ghibah. Jadi kalau ada ibu-ibu di Sopanggo ketua gosip, berhentilah. Ada ibu-ibu jadi ketua gosip tingkat RT, tingkat RW atau tingkat dusun. Jadi SK tahun kau dikuyak kan aja. Sampaikan kalau kiawak bang, uang, ngah, dan bonti dan jadi ketua gosip dah. Dan hijrah, mantap.
Kemudian hijrah, apa-apa hijrah, mungkin selama ngopona apa mungkin di rumah cendoko handphone main chipnya. Ada uang siko main chip Allah alam. Tapi kalau uang gampang ada. Maaf cakap, imam masjid main chip pak. Ambon dari konek telepon, gimana imam kami Ustaz? Tiap malam jadi imam, rupanya tiap malamnya main chip. Main chip, anak-anak obek chip dia. Enggak. Asosiasikan besok Pak Kades. Sunat pun main chip. Jadi orang main chip kalau asal contoh anak awak handphone di rumah tu nak ada tu lah chip. Jadi dia tinggalkan. Ibu-ibu meninggalkan apa yang ditinggalkan? Mungkin salah mogonya tukang fitnah. Ada apa-apa mungkin salah mogo di kampung tu tukang fitnah. Kalau zaman Nabi menjadi Abu Lahab. Kalau Abu Lahab tu buangannya opo tak elok juang. Azan wang tak juelok di Abu Lahab tu. Imam wang tak juelok. Di situ ada wang pengajian tu. Tak ada kan? Iko di Jopang ke Pak? Di Jopang. Dia tinggalkan. Artinya yang haram-haram ditinggalkan. Mungkin selama hidup mungkin ada yang haram-haram. Apa yang haramnya Ustaz? Melakukan kecurangan. Itu yang haram. Apa kok kalau motong biasanya itu tahu mencampur waktu adukkan gotah jo tanah. Asal aduh salawa-salawa tak pakai di bobosun kadang. Kini hijrah dan balik. Nakkan duit kau jual lama. Yang punya sawit hijrah. Biasa kalau kan ibu kau jual mungkin ke kompet timbang sawit basiram pulau jual ayu dulu. Oh siram banyak-banyak ayu. Tambah puluh dia kasih tambah boleh. Hijrah. Jadi yang haram-haram itu hijrah. Apa yang Allah berikan ke wang sopang Ustaz? Kalau hijrah. Kemudian baduto. Biasanya ibu-ibu selalu baduto ke laki. Kini ibu-ibu lah mulai jujur. Kau membuktikan. Maaf, banyak kadang-kadang ada sebagian wang yang rajin ke masjid tapi penduto ke laki. Apa ni laki? Baik piti sebungkui beli apa kau? Tak kena wala ni. Padahal piti ada. Lukmannya ni laki. Lukman ni. Lukman kan 10.000 siapa? Anak dah piti dah habis piti. Padahal piti ibu masih ada. Anak kan cuma 7. Anak orang kini banyak bingung Pak. Minta ke mak piti. Mak piti mak ni. Lalu piti minta kau yang tiang. Lalu piti minta kau mak. Lah bingung Pak Ji. Mana minta ke amak ayah, minta ke ayah amak. Apakah dan cik amak tahu nampak je? Amak pendutuh, ayah pendutuh. Kini wang sopang berubah tak pendutuh. Kemudian mungkin yang haram selama kau mengambil yang bukan haknya. Potong waktu kurban Pak, banyak tunjang wang yang hilang. Lah tak ada curu sambil ini, hilang tunjang di buk kawan pun. Jika ada tunjang hilang, Pak ada. Potong tu banyak kecurangan Pak. Kadang-kadang yang dibuat dah curu waktu kurban dia pisau silik, buat tunjang dia 2 bulan. Pisau silik. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Jadi yang haram-haram buat tinggalkan. Biasanya ibu-ibu maaf cakap apa-apa asal ada handphone. Kalau lok malam bukan bini yang bertengok Pak, topi wang gaji bertengok di handphone. Kadang-kadang kawan sama kode komen cok ada mantap cik ni. Umur 60 gigi lah hilang. Masih menengok anak gadis wang di handphone. Malam kolah berniat tak kantor je menengok handphone kali. Ibu-ibu jangan tunjuk. Tiap malam ibu-ibu menonton sinetron. Yang ditonton itu maaf. Kadang-kadang yang ditonton itu mungkin ada laki-laki yang membuka aurat. Yang ibu tonton. Maka kata Nabi, barang siapa yang selalu menengok yang haram-haram, maka Allah akan mencabut nikmat yang halal. Maka kini kau terjadi ya.
Kenapa banyak uang laki bini kini ndak romantis lah. Ibarat laki doang yang ndak nyaman di rumah. Ibu je tujuh pulang loki ya dingin je nyambut loki. Apa contoh terjadi Ustaz? Kenapa? Kalaulah mata kodok menengok yang haram-haram, maka Allah cabut nikmat halal bercabut. Uang rumah awak itu halal dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak ancak nampak di uang rumah. Kenapa? Allah mencabut nikmat yang halal gara-gara menengok yang haram. Maka ibu-ibu kalau ingin ibu-ibu tuh ingin romantis berkeluarga, sakinah mawaddah warahmah, mulai malam itu jangan nonton sinetron. Lah setuju nya? Iya ya. Ikut terjadi. Tapi kalau lain main robana, pandai ponong lagu ibu-ibu. Suami datang disambut gembira, di bibir tersenyum, di hati bahagia. Itu di lagu je. Ternyata tidak terbukti. Lokinya pulang, lagi motong beban kayu panjang. Ayu nak nawa. Anio maang mancorianio, mancor mah. Mancora. Bukan mancor Mas Haji. Kalau lagu tak ketek dah, suami datang disambut gembira. Itu ditinggalkan. Berkara curang ditinggalkan, duto ditinggalkan. Apa yang dibaik Allah Ta'ala kalau hijrah? Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraman kasir wa sa'ah. Barang siapa yang berhijrah menuju Allah, dia tinggalkan yang haram-haram. Salam kuenya ndak solat, kini mulainya solat. Salam kuenya pemalyong, kini ndak pemalyong. Apa yang Allah berikan? Yajid fil ardi muraman kasir wa sa'ah. Allah akan berikan kepada mereka yang hijrah ketenangan hidup dan kelapangan hati. Makna wasa'ah itu ketenangan hidup, ketenangan jiwa, kelapangan hati. Ama-ama ambo tanya, mana wak pilih piti banyak topi gelisah, ketek piti tapi tonang. Ketek piti tapi tonang. Kau konang-konang lihat apa-apa? Seandainya suami awak minggu ko biasa 5 ribu bayar belanja seminggu, minggu iko kan dibayar 2 tui, alhamdulillah. Kocok soalnya minggu sok dibayar 1, alhamdulillah. Tapi tonang kete. Banyaklah orang menjawab, biarlah Ustaz pipi waktu ketek tapi tonang. Tapi apa yang sebelah kanan tadi menjawab, biarlah piti banyak tapi tonang Ustaz. Ada jaminan piti banyak dapat ketenangan? Belum tentu. Jangan sangko piti banyak tonang. Ambo dulu Bapak Ibu yang Allah muliakan, dulu berpikir uang yang kayo itu tonang, Pak. Ambo pernah mengajar pertama di rumah profesor, pernah ngajar ngaji. Di rumah jenderal bintang 2 pernah ngajar ngaji. Yang ketiga di rumah anggota DPR RI pernah ngajar ngaji. Dalam palu ambo tu, iku uangku bahagia-bahagia gak agonya. Kenapa? Majaulah rumah seorang profesor. Ambo sanggup ku profesor, ndak ada date profesor dulu tingkatan kecuali profesor. Ketok pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pembantunya buka, dia pembantu pintu. Maaf Ustaz, haiku anak ndak mengaji. Apa ndak mengaji? Apa ju ibu sedang babantah hebat. Astagfirullahaladzim. Cenda aku babantah malantiong pinggannya. Profesor lah. Indak pinggan karak, pinggan batu. Kalau dongun tukang belawanya entahlah dulu si Nabi pinggan. Itu profesor. Hilanglah ingatan lo dalam kapal lo ambo. Berarti profesor itu bukanlah menjamin kebahagiaan.
Hanya ambo pulang tak majong aja itu. Bantah hebat. Yang kedua, ambo berpikir DPR RI kok pasti bahagia. Ambo maju rumah DPR RI, ambo tanya ke satpam. Buah motor apa gua banyak ompek 25 Ustaznya. Sosodo motor pribadi. Ternyata tak bahagia. Siapa yang tak bahagia? Bini apa dia tak bahagia juga anak. Asal pulang suaminya, bini juga anak ketakutan. Oyahnya dulu agak kasar kan. Pernah malam itu satpamnya lari dari rumah. Kebetulan ambo mau cek satpam rumah itu. Ambo ditelepon, Ustaz, satpam rumah kami lari Ustaz. Kan Ustaz yang mancai dulu, iya Bu. Ambo teleponlah satpam yang lari. Ayo kalian mana? Kok kalian tinggalkan rumah apa tu? Betu ja Ustaz ni. Takut kami ni. Apa kalian takut? Rupanya di rumah apa tu ada burung beo Pak. Burung beo tu burung kesayangan apa itu? Burung beo tu ada angin kencang tumbanglah sangkonya lope burung beo tu. Apa anak apa tu ke satpam bawa dulu bahaya Om. Itu burung kesayangan papa tu Om. Bahaya Omnya. Nongo bahaya dia lari satpam gua dulu. Maka model pun lari kami Ustaz ni. Burung tak suruh dia anaknya kejar bang mana kan kau jauh ni dia. Burung tu abang kau jauh. Ternyata tak bahagia. Ambo pernah ngajar rumah jenderal. Ternyata ngajar ambo di rumah jenderal yang ambo dapatkan ternyata jenderal itu takut ke bini. Apa-apa ada takut ke bini malam. Coba tunjuk tangan apa-apa takut ke bini. Oh tak ada dia. Nyutan doa takut ke bini doa. Nelpon bini. Mana bang bini? Ke kodai minum. Pulang. Yo. Jadi apa yang Allah berikan? Kalau hijrah awak tinggalkan yang haram-haram. Assalamualaikum mungkin banyak perlakuan yang haram-haram. Yang Allah berikan pertama adalah ketenangan hidup. Jiwa awak tenang. Piti tak bertambah Pak. Jabatan tak bertambah. Dah itu pertama pada Allah Ta'ala. Kalau awak hijrah, Allah akan memberikan ketenangan dalam hidup. Mungkin assalamualaikum Bapak Ibu tak pernah solat subuh berjamaah kecuali bulan puasa. So pagi dicuba solat subuh. Cuba sokan. Apa-apa yang tak pernah solat subuh ke masjid, so pagi Pak mulai. Pulang Pak dari masjid sampaikan ke orang rumah apa yang terjadi. Pasti yang akan terjadi tonang hidup awak. Pulang dari solat subuh tu tonang. Maka sebelum ikut solat subuh bertanya-tanya. Maaf cakap ada jamaah ada tak pai solat subuh pas hari Jumat painya kan ada sujud sajadah. Apa ni dok ke bini kiamat ai de kau ni. Apa betul bang 3 rakaat ini solat subuh ni. Hanya nak bertanya orang. Uang yang pai haji pai umroh selama pun tak pai kalau haji lah. Tiba mau ke Madinah kan orang sujud sajadah je. Heran sampai kegeran dia nengok kini mau ke Madinah lah ajaran saya ni. Apa Pak ni? 3 rakaat subuh ni. Padahal sujud sajadah. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Maka mesti awak hijrah. Awak tinggalkan yang Allah larang. Kemana awak hijrah Ustaz? Kita hijrah menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz, kalau kami tak hijrah Ustaz, kata Nabi dalam hadisnya, isma syi'ta fa innaka maitun. Berbuat semaumu. Kalau kalian tak mau hijrah silakan kata Nabi. Kalau kalian masih judi jadi tiap judilah kata Nabi. Kalau kalian maksiatlah. Tapi ingat, isma syi'ta fa innaka maitun. Berbuatlah semaumu kata Nabi, sesungguhnya kalian akan mengalami kematian. Maka awak malam kogo adalah bagian dari hijrah. Awak telah hijrah dari alam roh. Dari alam roh, alam rahim. Dari alam rahim ke alam dunia. Dari alam dunia ke mana Ustaz? Masih panjang. Masih ada alam kubur, masih ada kiamat.
hari berbangkit, ada mazar, ada syafaat, ada haud, ada mizan, ada yaumul hisab, jembatan sirat, bau sarubona rokok. Oh panjang kali. Jadi kalau ndak wak kan bau badai gini kok, jangan wak sangko lama pak. Dunia mau pojok episode ketiga, mau fase ketiga, masih panjang perjalanan. Maka malah kau masih renungkan. Satu hari di akhirat, 1000 tahun di dunia. Seandainya bapak ibu berusia 63 tahun, ternyata wak hidup dari dunia banyak 1 jam 8 menit. Kan wak korbankan akhirat awak gara-gara ngajo dunia yang semontong. Takkan mungkin. Kalau orang berpikir hidup besok lebih lama daripada hidup ini, maka sak somat di baidu ang motor. Beli mobil motor, tidak diambil untuk motor pribadi, dijual di sekolah gratis. Apa jawaban beliau? Ngapa Ustaz tidak ambil Ustaz? Banyak mobil motor ke Ustaz. Ustaz, mobil mahal je baidu ang Kalimantan. Apa jawaban beliau? Hidup besok lebih lama daripada hidup kini. Itulah jawaban. Kalau wak sadar hidup besok lebih lama dari hidup kini, tak akan wak mau meninggalkan masjid kan? Tak akan wak babantah le, duduk badia. Tak akan awak tak elok dengan ayam awak. Kalau sadar hidup besok lebih lama daripada hidup kini. Tapi banyak kadang-kadang orang tak sadar. Piti banyak, tapi tak ikut kurban. Asal tanya dek pengurus, ibu kurang uang seorang bu, nak no piti do ni, nak no piti, kau cincin tengok nak no piti do, akan ada penyesalan. Maka kalau jadi, contoh aku supaya kami bisa berubah Ustaz, rencana lah lama nak berubah, tapi nak jumpa mu Ustaz, nak pergi solat subuh tu Ustaz, kami nak pergi kau pindah jadi pai-pai lah. Maka setiap waktu berganti, bulan berubah. Maka apa firman Allah dalam Al-Quran? Wal asri innal insana lafi husrin. Demi masa sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Wang sopang rugi, wang lereng rugi. Siapa wang lereng dan wang sopang yang tak rugi? Illallazina amanu. Yang pertama, uang-uang yang istiqomah imannya. Kalau le istiqomah iman wak, insyaallah wak tak akan merugi. Ustaz, ambo itu yang terjadi Ustaz. Kadang-kadang iman ambo naik, kadang-kadang iman ambo turun. Waktu iman naik tu Ustaz, sebulan tak pernah ketinggalan solat subuh berjamaah. Waktu iman ambo turun Ustaz, 7 bulan tak lepai-pai dah. Contoh apa aja Ustaz? Ibu-ibu jangan tujuh. Waktu iman dana ni Ustaz, tiap malam dan pocik buat tiloki dan Ustaz. Kini lah setahun dan pociknya lagi. Malih dia tengok nyerut. Iman kadang turun, iman kadang naik. Uang yang tidak merugi, iman yang istiqomah. Bagaimana agar iman wa istiqomah? Maka dalam Al-Quran Allah nyatakan, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Wal ya'lamallahu allazina amanu. Demikian hari-hari kami gantikan kata Allah. Untuk apa hari kau berganti? Wal ya'lamallahu allazina amanu. Untuk menengok siapa uang lereng kau yang imannya masih istiqomah. Itulah uang yang tak merugi. Maka kalau ingin iman istiqomah, Ustaz, ambo iman ambo naik turun. Bagaimana istiqomah? Pertama, kalau iman istiqomah, rajin-rajin menjongok uang yang sedang sakit. Sakit contoh apa Ustaz? Ada yang sakit parah Pak, jongoklah uang sakit parah. Uang kone kanker, uang kone tumor, datang ke rumah. Datang ke rumah sakit. Di kolado mungkin wak lalai, solat pamale, baca Quran dak omu, kama sajid dak omu. Apa cara Ustaz? Rajin-rajin menyuruh uang ke rumah sakit. Di kolado uang siko yang agak-agak payah, ndak pai ke masjid, ayo pun ada ndak pai. Tapi di kampung-kampung kadang cik Jumat je tiba. Jadi di siko ada ambulan Pak Kades. Jadi dikumpulkan uang contoh itu tadi, yang imannya lama itu dikumpulkan. Hari Senin masuk dalam ambulan 25.
Kemana Pak Ustaz? Rumah sakit bukan bau ruangan kanker tumor. Hai, apa-apa yang imannya lemah masuk ruangan kanker tumor. Waktu masuk ruangan kanker tumor Pak, tidak tahan lama doa sih. Bertanya lawak di salurangan baru. Bu, iko bu anak ibu dia apa? Anak ambo pone kanker darah. Ina ibu kenapa? Kanker otak, kepala lagodang bola poli. Anak ibu kanker darah. Iko tumor ganas. Boko batanya ke iko bok yang komputer itu lah mati pulon. Nyo dalam doanya kedango tit 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 tit. Yang itu lah mati tit alapai pulo soalnya. Tak tahan awak lah mau di ruangan kanker itu rumah sakit itu. Pulang awak ke Sopang, pulang awak ke Lereng, ternyata tidak ada hebatnya kayu tu Pak kalau anda menengok orang sakit. Tidak ada hebatnya jabatan wak tinggi kalau anda nengok orang sakit tadi. Langsung berkonang Allah Subhanahu Wa Taala. Tak bisa wak boleh kesehatan. Tak bisa boleh kesehatan siapa? Bisa boleh kesehatan. Kesehatan itu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hijrah wak dari sakit ke sehat. Mau apa-apa jago kesehatan. Nyo kalau apa-apa gola sakit Pak. Maaf cakap. Kadang-kadang seminggu juang rumah awak ikhlas membola awak. Kalau minggu pertama dia memang basukkan nasi. Bang, nah, makan Bang. Itu minggu pertama. Minggu kedua makan. Lah dicucu hubungan awak. Apalagi nak lo waroto wak lo. Motong ko tawang lo. Tak jumati acula cucu sampai siku. Maka apa-apa mesti jago kesehatan. Kalau nak sehat, datang subuh atau ke masjid haji, mandi sebelum subuh. Nyo kalau sakit lu, maaf cakap, wang rumah awak kopak baci itu ke kawan, azab dan kau nanti. Apa dia azab? Lau kita lah 2 bulan sakit, nak lema mati. Sobat, kau bang tak mati. Kalau mati ya boleh dapat jatah anak yatim ni. Maka awak mesti sehat Pak. Oh, wang rumah kini bukan bini Rasulullah, bini awak bukan Khadijah, bukan Aisyah. Bini awak kini adalah istri akhir zaman. Ibu-ibu jangan tujuh. Ibu-ibu mesti sehat, jaga kesehatan. Kalau ibu-ibu sakit kadang-kadang apa tu? Oh, beba bini di apa tu di medangin kena. Bini sakit boleh berbini ya cu. Sobi doang ke acik duduknya struk ringan jadi struk berat kan. Potong sebola kini bola. Maka jaga kesehatan. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, maka kalau ingin iman wa istiqomah, yang pertama rajin-rajin menyengok wang sakit. Tengok wang sakit tu. Kamu saji tak bisa. Tak bisa saji. Solat 2 hala payah. Kemudian kalau yang setruk lupa, coba tengok yang setruk. Inyo menangi tahu. Asal kumanya awak kan. Alah makan alah menangi pula. Itu setruk atau cuma itu. Maka rajin-rajin mengenal sakit. Kemudian waktu menyebut wang sakit itu minta tolong ajarkan adab sama ustaz awak. Ya ada kadang-kadang awak nyuang sakit, lo tambah sakit uang di awak tiba. Acu nu parah gang yo. Canda kucing lebih. Langsung bimbau perawat langsung naik gula 3 tui. Ya maka kata Nabi kalau kalian menyebut orang sakit ucapkan la ba'sa. Itu suara Nabi. Kalau apa padahal parah sakit acuru, sobikan apa-apa. Ikon ndak diosok, ndak ada can gelangnya. Apa gang lo kaki? Aku nak dingin kono. Itu don kali, boy mau perawat. Maka mesti paiwiri apa belajar adab orang sakit. Jangan ngeleng-ngeleng. Yang kedua, supaya iman wak tambah mantap, istiqomah iman, rajin-rajin awak mengantarkan jenazah, iringi jenazah saudara. Pokok kalau pakai ambulan Pak, usahakan awak di belakang ambulan. Bayangkan ketika awak dalam ambulan, itu ambulan awak di dalam. Bayangkan awak yang sedang belakang mengiring jenazah, suatu saat engkau akan berada dalam ambulan itu.
asokan dia awak di dalam itu. Ustaz lah dan niring jenazah Ustaz, tapi nak jomu dan sembahyang subuh dulu Ustaz. Jadi kalau nak jomu Pak, jadi langsung datang ke pemakaman atau ke kuburan. Sebelum jenazah itu tiba, apa masuk ke dalam liang lah, tes dulu. Tes. Suruh di kawan awak ditutup ketek pintunya pakai papan. Agak-agak semini, tapi yang tutup abi mati Bapak. Ada orang berubah dek gara itu Ustaz, ada orang narkoba, ndak apik mu dek keluarga itu tiubek satu bek. Semua sonde kokan dalam bilang lahat dua ditutup kojoknya tu kol kininya berubah. Ni kalau ada loki ibu nak berubah dah masuk dalam bilang lahat ni. Lah bajog bang solat subuh lah. Deh. Saya buik ke mana ni? Ndak buat sekuburan ya. Ambil tali ikik kokinya, ikik ke Honda masuk gigi satu digas. Jadi yang tak merugi pertama orang yang beriman. Siapa yang kedua yang tidak merugi? Uang yang lereng tidak akan merugi walaupun tahun baru. Usia awak semakin berkurang, kesempatan hidup tidak akan banyak leh. Sebab tahun dah berganti. Yang kedua, ambilus solihati, uang-uang yang beramal soleh. Mau jangan tunda je amal soleh leh. Jangan ditunggu dan rencana mau sampai 5 bukan saja Ustaz. Kini masih muda, jangan tunda aja leh. Kata Nabi, badirul amal, segera kalian beramal, kata Nabi. Besok datang zaman penuh fitnah. Contoh apa zaman penuh fitnah? Contoh malam tak berbintang. Kalau malam tak berbintang, tentu gelap. Kalau malam tu nak tentu ruang maaf cakap halal haram dia. Subuhat, loki uang, bini uang, anak uang, tanah uang, hak uang tak obey uang leh. Itu zaman penuh fitnah. Apakah zaman pula terjadi Ustaz? Kinilah terjadi zaman fitnah. Maka jangan tunda-tunda beramal. Bapak Ibu, wak tengok di mana-mana ndak peduli duang halal haram kan. Ndak peduli kalau zaman fitnah. Potong waktu kurban. Ada kawan nambo manggalih kobo bojo. Datang uang semuanya. Pak katanya, kami rencana membeli sapi ke apa 65 ekor. Mantap nampak tu. Tapi syaratnya ada katanya. Apa syarat Pak ni? Tolong bi kwitansinya 2 nampak tu. Yang asli cik, yang palsu cik ni. Yang kan memboli tu Pak surbannya gua le songodang ban pispa. Bapak kan dihajar jamaah 1 ekor 800.000 Pak dengan kwitansi palsu. Kalau 65 ekor kali 800.000 hampir 50 juta melakukan kecurangan. Apa kata kau nambah tu? Oleh ko Pak Kojo Pak celek ke tempat lain. Ambo ndak ustaz nona, bukan imam, bukan pondok pesantren, tapi nak ambo dicono kono Pak, disuap Pak dupai. Bayangkan. Ndak peduli wang halal haram. Itu zaman penuh fitnah. Maka yang kado yang tidak merugi orang-orang yang beramal saleh. Malam kau mesuak renungkan amal soleh wak salamu kogo kio-kio lah di temu atau tidak ada Allah Ta'ala. Tidak ada guna wang lereng kado amal soleh banyak tapi tidak ditemu. Jadi apa tanda amal soleh wak ditemu tu Ustaz? Apa hebatnya amal soleh banyak tapi tidak temu? Amal soleh yang ditemu pula yang akan nolong awak bisu. Maka awak tentukan ciri-ciri kata ulama Ibnu Rajab, tanda amal soleh awak ditemu oleh Allah Ta'ala sawabal hasanah al hasanatu ba'dah. Setelah awak beramal soleh al hasanatu ba'dah, ada kebaikan setelah itu, menjadi elok awak setelah itu. Contoh, uang yang pergi haji potong lah pulang dari haji, uang yang kurban lah di pula daging kurban, uang yang puasa Zulhijjah potong masih hidupnya kini. Apa tanda amal awak ditemu oleh Allah Ta'ala? Berubah menjadi elok setelah beramal. Contoh, ada apa tu sebelum pergi haji itu tak seketik kiki no Pak. Impaknya 1000 tinyo kalau nyopai wirid. Kini pulang dari haji berubahnya Pak. 1000 mati kini impak. Itulah ada tanda-tanda. Ala bubajinya, alhamdulillah lah 1000 mati kini. Itu tanda. Uang yang kurban kalau tu yo.
Kalau ada yang kurban sebelumnya kurban nanduk uang di pojok. Tiap tahun ambil tanah uang, dia ambil aja uang tawi. Kini ndak Allah jenis berubah. Di kalau ada perubahan itu tanda amal awak diterima oleh Allah Taala. Amal soleh yang diterima akan melahirkan akhlak yang jujur. Apa kata Allah? Man amila solihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, laki-laki perempuan, aku hasil amal soleh, akan lahirlah hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik itu apa Ustaz? Lahirlah orang-orang yang jujur. Yang jujur kini agak payah monceng. Nyona mode uang piti haram kini ndak solo dulu loh. Dulu kalau piti haram itu mau disobik haram. Kini sobik dong piti haram tuh namanya uang asam. Ada uang asamnya nih. Kojo di perusahaan tukang timbang sawit. Apa nan tukang timbang? Nan supir ke tukang timbang. Bekok motor dan masuk mainkan nih. Memainkan timbangan, Pak. Jadi yang jujur itulah payah. Yang jujur itu payah. Di kalau ada uang setelahnya sholat, setelah haji, setelah kurban, tidak jujur loh. Itu tanda amal soleh. Tidak naik pun selama kurban. Kalau ada orang tidak jujur gara sholat, itu tanda sholat olu naik. Sonongin Jokowi itu bangke amal awak ke langit. Di kalau ada orang tidak jujur gara-gara sholat, gara-gara haji, gara-gara umroh, gara-gara kurban, tidak jujur loh. Itu tanda amal itu lalu naik ke langit. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Kemudian yang ketiga, siapa yang tidak merugi? Kata Allah yang tidak merugi wa tawassabil haq, uang-uang yang mau menyampaikan yang hak. Kalau di kampung uang main judi online, uang melakukan maksiat, mungkin organ malam joget-joget. Tua sampaikan yang hak. Itulah orang-orang yang tak merugi. Uang yang mau berdakwah, mengajak uangkan yang elok, itu sama mereka memiliki amal-amal Rasulullah, amal-amal para nabi. Yang kompleks siapa yang tidak merugi? Walaupun tahun berganti, uang-uang yang sabar. Mumpung malam kuat mesti sabar. Ibu-ibu mesti sabar. Pasti dalam pikiran ibu-ibu, lamo ceramah ini. Uang kalau nak bagi kawan dalam buku ni piong tadi dah boleh apa? Hidup mesti sabar. Sabar dalam manusia, dalam segala macam ibadah. Ibadah yang paling lama apa Ustaz? Kalau haji sampai 10 hari, solat paling 10 minit sesi solat. Ibadah yang paling lama itu berkeluarga gitu. Sampai 60 tahun, sampai 50 tahun. Maka mesti bapak ibu mesti sabar dalam berkeluarga. Apa-apa pun sabar. Bini awak gini doa ya maaf cakap. Kadang-kadang jak pagi nih kau ndak kau nabong. Pap. Sabar je lah bapak. Jangan lawan. Anggap je dia usah. Jadi itu amun. Tapi kalau pak lawan baca ya pak. Kalau suruh pap malam pap. Ah sobi. Dia usah. Baik kalau pak di rumah. Baik ngopi kodai, jangan dilawan. Ibu-ibu mesti sabar. Loki awak kini tidak sahabat Nabi dulu. Loki awak, loki akhir zaman mesti sabar. Abe kok malamnya di kodai pulang jam 1 malam sabar. Buka pintu. Malam su jam 20 pulang sabar. Buka pintu tonyo ke nyobang. Mau sami obui. Coba tak lek bukan apa tanya kalau jam 2 malam pulang. Jadi mesti sabar. Jadi cara apa wang suami istri gua sabar Ustaz? Kalau lah dapi orang sabar do, ternyata uang yang sabar itu Allah sediakan serugo ada khusus bisu Pak. Babus sabar. Uang serugo tu masuk dulu pintu sabar di dunia sabar. Ada dulu cerita seorang suami yang sabar. Apa nanya dok ke bininya? Lalamu terogak miobuinya, minta bik miobui ke bini, di bininya tu sedang masak boleh kontak. Yang sebelah kau miobui, tak masuk lagam ke miobui sasendok. Nak masuk ke kontak, dibaik ke loki tadi.
Makan dek loki tadi. Mak masin loki. Diimbau lah bininya. Bininya kok diimbau dek laki tadi. Apa kok sabar kok? Manjo naninya. Kok main lunjo naninya. Apa nganya? Lalamu ndak makan mie bodoh naninya. Ada duk si kau dulu. Dan suku aku adik suku. Oh masin lebih. Langsungnya bersembuh minta maaf kepada suami. Itu suami yang sabar. Kalau tidak sabar suami itu lah diboyain itu membunuh kokoh ini. Mesti sabar. Kalau ibu-ibu yang sabar, cendak kau membawa laki pakai handphone. Lombui. Assalamualaikum. Mana ngah ke kodai ngopi? Ulang lah ngah. Rindu dan ganah malam kau. Contoh tu. Pasti tinggi kopi di onganya dulu. Mana ngah pulang capek? Oma yang rindu dulu. Cuma dapat bini yang tak sabar. Contoh tadi mau ya pulang ya. Ya. Iko wang yang hijrah. Maka ubah bang yang contoh tu nimbau lagi. Coba bayuk. Kau contoh Cino kalam. Coba lah tes contoh itu nimbau lagi. Kau nak dibayar sesodo pidi kawan. Tapi kalau apa sangit-sangit muncul itu telo kiawak menyimpan pidi dalam kandang ayam dalam botol aqua. Maka ibu-ibu itu tak perlu sangit-sangit dah hijrah ibu-ibu. Pulang tang kojo dua, itu kan tanya dulu. Abang mandi dulu atau tiangik dulu? Coba tanya. Ikon tak letak telulu, ongok ada laki yang bini tak di rumah. Mukoko dunia kan kiamat kan Pak. Dulu tahun 70-an, 80-an, 90-an, tak tahu dong dia apa awak godo dermaga meninggalkan kapal Pak. Pasti kapal meninggalkan dermaga. Dulu kalau kini enggak, dermaga itu yang lain. Kapal lah kau ni mana dermaga gini yo. Dulu dah tolong ada awak. Wang tino pai dari rumah enggak. Ki dulu laki-laki pai dari rumah. Kini enggak, acik tu pai dari rumah. Untuk ponyong kapal ni dermaga dan kapal. Putih dunia kan kiamat. Sebab awak nak hidup di akhir tahun. Artinya dah di penghujung zaman. Maka orang yang tidak merugi, orang-orang yang selalu sabar. Termasuk sabar ketika ibadah, solat. Imam awak di mana-mana masjid tak sama. Kadang ada imam go condong mombo odong-odong lambe. Bulan puasa, ambo pernah dulu di Rokan Hulu. Alhamdulillah sekali itulah seumur hidup imam go yang mau jadi makmum ayatnya Yasin sampai habis itu solat maghrib Pak. Rakaat pertama. Wang alun lah buka aci ayu tu minum adi bayi imam nu Yasin. Memang belakang ni tak tersabar ni kawan ni lah cocoloko ni ha. Yasin kenapa? Kebetulan yang imam wang Jawa wal Qur'anil Hakim. Apun kawan bilo sudah gitu. Maaf Pak, sudah salam imam dua, ndak ada salam di imam dulu. Sampai dipinta apa? Mesti sabar. Kok panjang, kok pendek, sabar aja awak kan penumpang. Yang akan ditanya besok di akhir kiamat itu kan supir. Kalau polisi masalah motor ada, jangan apa penumpang tanya, enggak. Yang ditanya supir. Kok ada lubang-lubang godang, tak bayar uang, supir polisi. Awak kan penumpang. Kok kadang-kadang dalam solat kadang-kadang menyobi amin Pak, ditukau dia apa tu? Kebetulan imam amin uang amin amir. Dia apa? Rupanya Pak Amir kok ayat panjang tak tahan aja mah. Jadi hidup mesti sabar. Maka ambo dah ambo buang ini Pak, kalau nongol ceramah wong tu basanda wang ambo sabar ni, basanda lah. Nyoba apa-apa pagi tapi Pak lah kojo Pak. Maaf cakap di tombek Abu Darda tu Pak, jangan menyandau je Pak. Depan ko sorong duk tu apa mencari ilmu dah. Fikir awak ko beteng kambar atau monce tombek sandau.
Itu sabar dulu. Sebab uang sabar adalah uang yang tidak merugi. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Jadi tahun baru gini apa langkah kami Ustaz? Apa mulai dari mana? Maka mulailah merubah diri mulai dari bulan Muharram, meninggalkan yang haram-haram. Tinggalkan. Kemudian yang terakhir, apa pesan Allah? Ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat liwad. Hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa bekal untuk hari esok. Bukuah konong-konong. Ada orang kayo, baposan kau nak. Kalau ayah besok meninggal dunia, ayah berpesan kepada kalian, tolong pakaikan kaos kaki kesayangan ayah. Itulah pesan ayah. Uang kayu godang. Pesannya mati dan besok, tolong pakaikan kaos kaki ini. Mati ya. Sudah mandi, diambil kaos kaki, pasang bongi pengurus sosial. Bukanya. Tak pernah ada kejadian uang mati pakai kaos kaki. Oh, tak bisa no anaknya. Ika wasiat ayah. Rupanya ayahnya lah menulis surat. Ada wasiat ayah. Dibuka dalam lemari. Rupanya tak membaca ada anak apa isi. Dibacalah di depan ayahnya yang sudah meninggal tadi. Wahai anakku, hari ini kalian pasti bingung. Ayah memintakan untuk memakaikan kaos kaki kesayangan ayah. Tapi orang tak membolehkan nah. Ayah memakaikan kaos kaki. Sadarilah wahai anakku, ayah cari harta siang malam. Setelah terkumpul, ternyata harta itu tinggal seluruhnya untuk kalian nak. Hanya kaos kaki yang ayah minta pun tak boleh ayah bawa mati. Tertanda ayah tercinta. Di kalau besok uang kayu di sopang tuh yang kiki citokan kaos kaki juga. Minta bantuan Mas Haji ndak bayar. Piti sawit tanya. Apa aja nawak? Dia nak mau apa Mumbai dan cito kisah kaos kaki. Cito. Ternyata cuma apa pun awak kayo kaos kaki tombok ndak boleh apa mati. Contoh tulah anda nilai dunia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Muka tahun kau berubah wah. Mungkin selama kau awak payah berimpah. 1 juta tu pak pasti besok menyosir. Kenapa dan tak soto pendirian dulu pembuatan tombek wudhu menyosat bilok besok penyesalan ketiga menjelang mati, kemudian setelah itu dalam kubur, kemudian di mahsyar awak akan mengalami penyesalan. Kain basah dibawa mandi, siap mandi dibawa pulang, amal ibadah dibawa mati, istri yang tinggal dinikahi orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh ya. Itu tadi topik apa dalam rangka peringatan tahun baru 1 Muharram.